Negosiasi adalah satu proses, sebuah metode untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah yang sedang didiskusikan atau diperdebatkan. Proses negosiasi memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara penjual dan pembeli atau antara penyewa dan pemilik. Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, diperlukan negosiasi. Orang yang melakukan kegiatan negosiasi disebut sebagai negosiator. Negosiasi juga merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari agar kita dapat bertahan baik dalam bisnis maupun bidang kehidupan lainnya. Etika dalam negosiasi. Dalam melakukan negosiasi, kita tidak serta-merta langsung melakukannya tanpa ada panduan bagaimana melakukan negosiasi dengan baik dan benar. Semua pekerjaan juga terdapat sumber-sumber etika yang harus dijalankan agar pekerjaan yang dijalani dapat berjalan dengan baik. Etika sebenarnya juga memiliki pola-pola yang khas dan berbeda antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Begitu pula dengan negosiasi. Ia memiliki pola agar negosiasi berhasil dijalankan. Negosiator yang efektif harus mengetahui ketika pertanyaan yang diajukan bersifat relevan dan faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menjawabnya. Terdapat 4 pendekatan etika, yaitu end result, duty, social contract, and personalistic ethic. Pendekatan pertama disebut end result ethic, artinya kebenaran suatu tindakan ditentukan oleh penilaian pro dan kontra dari akibatnya. Pendekatan kedua disebut duty ethic, artinya kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban seseorang untuk menaati konsistensi prinsip, hukum, dan standar sosial yang mendefinisikan apa yang benar dan salah serta untuk mengetahui batasan di antara keduanya. Pendekatan ketiga disebut social contract ethic, artinya kebenaran suatu tindakan didasarkan pada kebiasaan dan norma masyarakat tertentu. Pendekatan keempat disebut personalistic ethic, artinya kebenaran suatu tindakan didasarkan pada suara hati dan standar moral seseorang. Penerapan etika dalam negosiasi. Setiap pendekatan dapat digunakan untuk menganalisis 5 situasi hipotetikal di awal. Misalnya dalam situasi pertama yang melibatkan penjualan stereo dan pernyataan untuk pembeli perspektif mengenai keberadaan pembeli potensi lainnya. Jika seseorang percaya pada pendekatan end result ethic, maka individu tersebut melakukan apapun yang ia perlukan untuk mendapatkan hasil terbaik. Jika seseorang percaya pada pendekatan duty ethic, maka individu tersebut kemungkinan memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan dan menolak menggunakan taktik yang kotor. Jika seseorang percaya pada pendekatan social contract ethic, maka individu tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Jika yang lain akan berbohong, maka ia juga akan melakukannya. Jika seseorang percaya pada pendekatan personalistic ethic, maka individu tersebut akan mengikuti kata hatinya dan memutuskan apakah ia akan memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. 4 pendekatan ini merupakan dasar untuk melakukan praktik etika dalam bernegosiasi. Nada di sini. Iya. Tadi tugasnya banyak banget ya. Iya, banyak Terus banget. tugas-tugas video kamu udah belum? Belum sih, mungkin besok atau lusa baru ngerjain sih. Oh gitu. Oh iya, kemarin ngebahas apa aja ini mas pas aku nggak masuk tuh? Hari Jumat cuman ngebahas teori-teori aja sih, belum ada tugas-tugasnya kayak gimana. Ada catatan kan dari dosennya? Banyak sih catatan. Iya, aku boleh minjem nggak kan kemarin aku lupa tuh nggak masuk, terus nggak minta record dari temen juga. Aku pengen minjem buku kamu, boleh nggak? Boleh sih. Oh iya, kamu kemarin kenapa nggak masuk? Ya soalnya aku ada acara di luar kota, jadi aku nggak bisa masuk hari Jumat. Oh, baik. Hai Nan, Aduh, kenapa? aku mau minjem ini dong catatan kamu. Kemarin kan aku udah bilang, soalnya aku hari ini doang bisanya, jadi aku mau minjem hari ini. Boleh kok, tapi gantian sama Sabil. Saya Sabil juga mau minjem buku aku. Kenapa gantian? Soalnya Sabil kemarin udah bilang sih ke aku mau minjem buku catatannya. Aku kan juga udah bilang kemarin. Terus gimana ya? Enggak sih, aku duluan, soalnya aku yang ngecat Nada duluan. Aku juga bilang kemarin ke Nada. Aku duluan sih harusnya.
Gimana kok kalian tentuin deh waktunya, ganti-gantian siapa duluan yang minjem? Gak bisa gitu dong, kan aku udah bilang langsung kemarin kalau Sabil kan Sabil udah berangkat. Tapi kan tahu kan nggak masuk kuliah. Jadi kenapa nggak masuk? Ya terserah dong, mau aku ada apa kayak juga terserah. Ya udah, aku minjem ke teman lain aja, kan banyak temenmu. Enggak sih, aku duluan soalnya ngecat Nada. Enggak, aku juga ngomong langsung bawa ke Nada. Udah gini aja, kayaknya aku nggak jadi deh pinjemin bukunya ke kalian. Ya. Kalian pinjem ke yang lain aja ya. Gitu dong, Nat, kan aku duluan. Daripada nggak ada jalan tengahnya kayak gini, udah kalian pinjem aja ya ke yang lain. Udah aku done ya. Dah. Gara-gara kamu sih jadinya bukunya nggak ada yang pinjemin kan? Harusnya ngalah dong. Aku duluan tahu sebenarnya minjem buku. Baru Jadi kamu. suruh siapa nggak berangkat? Ya lagi tahu kan ada acara. Kamu ngapain? Lah, kamu kuliah, tapi nggak nyatet karena aku nggak bawa binder. Salah sendiri nggak bawa binder. Kalau aku mah nggak Salah masuk. sendiri nggak masuk. Jadi, memang ada beberapa hal yang menyebabkan negosiasi ini menjadi gagal. Mungkin karena kedua pihak ini belum tahu bahwa dalam bernegosiasi juga ada etikanya loh. Nah, aku mau ngasih tau dulu nih ke kalian hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan saat bernegosiasi. Karena jika kalian melakukan hal-hal tersebut, maka negosiasi kalian ini bisa menjadi gagal. Yang pertama, kalian tidak boleh selalu berusaha untuk memenangkan pendapat di setiap situasi. Yang kedua, kalian tidak boleh tidak menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, kalian tidak boleh saling menyalahkan. Dan yang terakhir, kalian tidak boleh emosi atau marah. Nah, di video sebelumnya, kasus negosiasi itu menjadi gagal karena kedua pihak ini saling menyalahkan dan keduanya itu sama-sama marah. Keduanya saling menyalahkan di mana yang satu menyalahkan kenapa dia tidak masuk kuliah, dan yang satunya lagi menyalahkan kenapa kamu masuk kuliah tapi tidak membawa buku catatan. Nah, di sana terlihat ya bahwa mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam bernegosiasi. Makanya negosiasi mereka ini tidak ada jalan keluarnya atau bisa dikatakan gagal. Hai Nan, Hai Priwa, kenapa? aku mau minjem buku ini dong. Kan kemana aku nggak nyatet. Terus hari ini juga aku rencananya mau keluar kota. Jadi aku mau nyatet tugas dulu. Terus ya udah. Boleh kok, tapi gantian juga ya sama Sabil. Soalnya Sabil juga mau minjem buku catatan aku. Kamu kemarin nggak berangkat ya? Iya nggak berangkat aku hari Jumat. Kamu mau minjem bukunya kapan? Kalau misalnya kamu keluar kota nanti kamu boleh kok pinjem dulu. Soalnya aku juga mau ini dulu sih, nge-tag video dulu. Jadi tuh kayak agak nanti-nanti gitu. Ya udah. Kalau kamu butuhnya cepet juga nggak apa-apa sih, karena kamu duluan kan yang butuh. Terus paling aku 2 harian ya. Gak apa. Nggak apa-apa sih. Kayak masih lama juga kan Jumat, nggak apa-apa. Ya udah. Berarti gimana? Dia kan udah sepakat kan, jadi Iya. Priwa dulu yang minjem, Priwa dulu aja. habis itu baru Sabil. Oh yaudah, berarti ini bukunya ya Priwa. Makasih ya. Ya. Nanti ya, Bil. Oke. Dadah. Nah, sebaiknya kalian bisa melakukan hal-hal seperti sampaikan sebanyak mungkin informasi yang relevan, lalu tentukan batas waktu kapan kalian ingin bernegosiasi, lalu tetap bersikap profesional, buat kontrak atau perjanjian, dan keterbukaan terhadap kedua belah pihak. Nah, kalian bisa melakukan hal-hal itu untuk mendukung keberhasilan kalian dalam bernegosiasi, dan hal itu boleh banget dilakukan saat bernegosiasi ya teman-teman.